bisnis lu nggak lepas dari muslim lagi. Apa yang ngebuat lu bisa jangan dicap bisnis lu jualan agama doang? Gua sih Kan lagi ada smart ring katanya. Tapi fungsinya sama kan? malah lebih. Kalau itu kan nggak bisa zikir. Oh iya. Nggak bisa zikir, nggak bisa azan, nggak bisa buat sholat, nggak bisa buat ibadah. Ini berarti kalau misalnya gue pakai tubuh, gue mau set alarm, dia geter. Geter. Kondisi keuangan gue juga abis pasca covid dibilang bagus-bagus amat juga nggak juga gitu. Cuman gue memberanikan diri tuh. Gue sama bini gue DP umroh kan. Alhamdulillahnya abis itu tuh yang namanya project yang tadinya gue kejarin malah balik kejar ke gue, bro. Ini baru DP nih. Baru DP. Berarti memang dari awalnya si Rata ini emang menyasarnya ke konsumen umroh. Betul, berarti ya. betul. Karena kan ya tahu sendiri kan data umroh Bapak kan ada travel umroh juga kan kemarin. Iya ada. Manasiknya udah ikut, doa-doa udah hafal, tapi giliran lihat Ka'bah langsung bingung. Tiba-tiba, mau kemana? Nah sekarang saya udah menghadirkan bintang tamu di depan saya, pengusaha VR Journey Indonesia. VR Journey Indonesia. Nah, pengusaha VR Journey Indonesia ini punya terobosan manasik pakai VR. Jadi bisa langsung ngeliat langsung, jadi nggak kikuk nanti di depannya. Benar. Dengan Mas Angga. Assalamualaikum Mas Angga. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Angga ya. Alhamdulillah. Gue kan kenal lu nih udah lama nih. Iya dong. Ibaratnya bisnis lu udah banyak. Alhamdulillah. Dari yang lifestyle ada, dari yang sneakers ada, segala macam ada. Terus merambah ke VR. Ada sangkut pautnya nggak sih antara bisnis lu yang lain-lain nih? Semuanya ada benang merahnya nggak sih? Kalau sebenarnya memang kalau diurutin ya, semuanya mungkin kata kuncinya satu, lifestyle. Oke. Ya, jadi mau itu sneakers, mau itu toko, mau itu agency, kita sekarang juga ada fashionnya juga gitu kan. Terus udah gitu juga sekarang paling baru adalah VR nih, VR Journey Indonesia. Iya. Nah, sebenarnya VR Journey Indonesia itu lebih kayak ngarahin kalau orang tahu mungkin pernah beberapa videonya VR tuh viral di beberapa tahun lalu, bikin orang pada nangis. Itu pada nangis-nangis naik semua. VR Betul. gitu kan. Yang dimana sebenarnya kita ya sejauh ini tuh ngelihat cerita Nabi atau Sirah Nabawiyah kan cuman ya entah baca buku dari ustadz, dengerin kajian dan segala macam. Kita tuh nggak bisa experience langsung ngelihat tuh gimana sebenarnya. Benar. Nah alhamdulillahnya nih teknologi VR membantu kita untuk memvisualisasikan keadaan atau cerita-cerita Nabi pada zaman dahulu dengan teknologi VR. Jadi kita seakan-akan serasa kita tuh balik ke masanya Rasul untuk kita ngelihat nih perjuangan Rasul tuh kayak gimana. Banyak banget hook-hooknya, apalagi kita ya nggak mungkin lah kita nggak cinta sama Rasul lah gitu kan. Nah itu yang membuat kita kayak oh ya Allah Masya Allah nih zaman dulu Rasul tuh perjuangannya seberat ini, perjuangan untuk kita tuh umatnya saat ini tuh ya rasanya tuh kayaknya cetek banget nih gitu kan. Nah dengan teknologi VR itu juga menjadi kita nih sebagai umat muslim jadi bisa lebih dekat kan. Nah ngomongin lifestyle-nya dari mana sih ya, lifestyle otomatis sebagai umat muslim harus punya lifestyle yang baik juga kan. Kita jadi mencontoh pendahulu kita atau panutan kita Rasulullah gitu kan zaman dulu seperti apa ya. Jadinya sebenarnya dengan teknologi ini ya kita bisa membantu itu. Nah sekarang pengembangannya dari VR tadi itu banyak banget. Selain memang cuma bisa dengerin cerita, tapi ternyata VR itu juga bisa dikembangin untuk kebutuhan manasik, umroh ataupun haji gitu. Itu terobosannya luar biasa banget tuh. Manasik pakai VR tuh pengalamannya, experience-nya luar biasa. Masya Allah. Benar-benar keren banget. Ada nggak sih titik balik yang bikin lo kayak gue mau usaha bukan sekedar cari duit deh, gue mau nyari berkahnya dulu gitu. Itu kapan tuh saat ada? Sebenarnya kalau ngomongin kapannya itu tuh gua 2020 ya mungkin ini bahasa ceritanya gua ya, cerita hijrahnya, bahasa kerennya cerita hijrahnya gua tuh 2020 pada saat gua kena Covid. Jadi waktu itu di kala 2020 belum ada vaksin dan segala macam, bulan November tuh gua kena Covid. Yang cukup parah. Hampir meninggal gitu ya. Oh nah, iya. Jadi berat banget lah. Nah, tapi di situ itulah titik balik gua untuk gua hijrah lah kurang lebih gitu ya. Jadi kayak gua dikasih kesempatan kedua nih sama Allah untuk bisa menjalani hidup lagi. Akhirnya dari situlah gua mulai ya semenjak gua hijrah, gua mulai banyak belajar kayak ya lu bisnis tuh
nggak cuman buat cari cuan, tapi kan bisnis itu harus bawa keberkahan juga, kebermanfaatan juga gitu kan. Jadi kalau bisnis cuman sekedar nyari duit mah gampang bahasanya gitu kan, semua orang juga bisa. Cuman kalau bisnis yang bisa ngebawa keberkahan dan bisa membawa kebermanfaatan bagi banyak orang, yaitu yang bisa dibilang lumayan berat tuh tantangannya gitu. Nah makanya sebenarnya ya kita sebagai pengusaha muslim nih harus bisa jeli ngelihat peluang yang memang bisa kita bawa masa depannya nih, bisa ngapain nih, bisa bermanfaat bagi banyak orang nggak, bisa ngebantuin siapa nggak, kayak gitu-gitu sih sebenarnya bro. Berarti Gitu. bukan dari cuannya doang, tapi manfaatnya bisa nggak nih? Bener. Bermanfaat nggak nih buat agama kita gitu ya berarti? Bener. Berarti titik baliknya itu bukan dari pas lu umroh atau udah dewasa. Jadi pas COVID waktu itu. Pas COVID, justru titik baliknya adalah pas COVID. Nah semenjak gua ya istilahnya bahasa kerennya hijrah, dan kalau gue bisa bilang ya mendekatkan diri lah sama Allah gitu ya. Akhirnya sebenarnya link gue sama circle muslim dan segala macam makin terbuka. Alhamdulillahnya akhirnya bisa kenal Bapak Rishad gitu kan, masya Allah gitu kan, bisa kenal sama banyak ustadz, banyak teman-teman yang di circle muslim, influencer, KOL dan segala macam juga berkecimpung di situ. Nah mungkin Allah akhirnya ngasih titipan usaha ini itu tuh di 2023 akhir ya, qadarullohnya gue ketemu sama sebenarnya yang bikin VR ini tuh bukan orang Indonesia. Yang bikin VR ini adalah orang Palestina yang tinggal di Amerika. Nah dia memang sudah bikin VR ini udah lama, udah dari 2018 lah VR ini berkeliling dunia lah. Nah qadarullohnya 2023 akhir masuk ke Indonesia, emang dia pengen cari agent untuk yang bisa disebarin lah di Indonesia. Gua ketemu sama si foundernya ini namanya Fahim ini, kita ngobrol dan segala macam, qadarullohnya cocok. Akhirnya gua jadi agent lah, kurang lebih agent yang si VR ini, VR Journey Indonesia. Kenapa di Indonesia. si Fahim bisa percaya sama lu nggak waktu itu? Nggak tahu. Gue juga bingung. Makanya kadang juga karena kayak gini kan, Allah kalau udah mau ngasih sesuatu ya udah gitu kan. Gue juga kayak ya udah gitu. Itu pun qadarullohnya yang pas dia ke Indonesia yang jadi agent itu tuh kayak nyariin hotel, nyariin kendaraan dan segala macem tuh partner gue di JSD, di event JSD gue yang Jakarta Sneaker Day ini. Terus dia bilang ke gue, namanya Om Reno, Om lu datang ke JCC, lu lihat nih mesin bagus banget, apaan sih gitu. Gue nggak tahu kan, belum percaya. Jadi sebenarnya si Om Reno cuma lagi ngelayanin dia aja lah, nyariin hotel. Iya lagi itu, tapi mereka ngobrol gitu. Gue lagi kira-kira ada nggak? Iya yang kenalan yang cocok nih buat pegang ini. Ya tiba-tiba dia kontak gue gitu kan, tahu gue mungkin si Om Reno nih. Iya si Om Reno ini gitu kan. Ya udah gue datang ngobrol. Harusnya tuh adalah term of bisnisnya yang harusnya mungkin gue kayak mengeluarkan sekian. Iyalah. Uang sekian banyak dan segala macam, tapi qadarullohnya karena memang udah Allah yang atur gitu ya, cuman bilang gini, gue baru pertama kali ketemu sama lo, tapi gue rasanya lu kayak saudara gue katanya gitu. Ya udahlah, lu aja yang pegang gitu. Padahal sebenarnya waktu itu ada saingan gue mungkin 4 orang lagi deh yang mau pegang CVR itu di Indonesia. Cuman balik lagi qadarullohnya ya Allah udah mau kasih, emang kayak namanya rezeki emang gak kemana kan. Nah makanya semenjak dari situ tuh kayak ngomongin soal bisnis tuh gue nggak, sampai detik ini lah gue nggak pernah mau apa ya bahasanya ya, ngoyo lagi kali ya. Jadi kayak ya udah kalau emang kita ikhtiar semaksimalnya. Benar. Urusan hasil mah urusan Allah aja udah. Benar-benar nggak diprediksi. Maksudnya pesaing lu nih orang-orang kuat, perusahahan kuat lah ibaratnya, pasti. berani Betul, modal. Benar. Tiba-tiba Fahim percayanya sama lu. Iya lah. Waktu itu lu udah hijrah udah mulai kan, mulai 2020 ya 2021 2022 2023. Makanya kan selama tahunan itu tuh ya circle muslimnya ya alhamdulillahnya kebuka lebar lah. Ditambah lagi disuruh pegang VR tambah lebar lagi gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa kebuka kemana-mana lah gitu. Rezeki emang nggak meleset. Nggak ada yang tahu, dan nggak ada yang tahu, dan udah pasti nggak akan meleset. Nggak meleset bener. Lalu dari segi lifestyle sekarang gue juga sebelum kita lanjut lagi ke VR, kan lagi ada smart ring katanya. Smart ring baru nih. Bener. Boleh dijelasin nggak nih fungsinya apa sih ini? Ini mahal nih, yang gue tahu nih. Ini kalau
bisa dilihat sebenarnya smart ring namanya. Sebenarnya ini cincin zikir. Oh, Jadi oke. kalau lo lihat ya sebenarnya udah ada cincin zikir udah banyak kan sampai Iya, detik yang- ini ya. yang Ada dipencet merek ada tuh. merek Ai itu Ai aja. Ya sebut aja Ai Kibla. Tapi si Ai Kibla itu tau nggak yang punya siapa? Orang Cina bro. Bukan Muslim even. Bukan Muslim, orang Chinese dan dia ngelihat peluang itu gede banget. Nah, cuman memang kalau ibarat kata gini, ya gue pakai itu kalau memang imannya lagi kuat-kuat banget sih, ya udah nggak apa-apa, pede-pede Iya. aja. Cuman kalau imannya lagi turun kayak diledekin orang, gede bener tuh cincin gitu kan, kayaknya males kan, jadinya kan Iya. orang kayak, aduh gitu kayak lu Benar. hijrah banget nih anaknya gitu kan. Kadang kan orang Indonesia masih kaget sama ngelihat yang aneh-aneh gitu. Benar. Nah itu juga salah satu masukan dari teman gue juga. Nah pas gue ketemu si cincin ini bareng sama yang punyanya, gue lihat itu apa cincin zikir dan ini smart ring gitu. Wah gila tampilannya keren banget, udah kayak simple cuman cincin biasa, nggak kayak yang tadi kayak si Aikibla itu. Kayak zaman dulu kita SMP kan ada tuh apa yang bisa berubah-berubah warna. Ya benar, Zaman dulu cincin-cincin yang pakai apa batu sih? lah kurang lebih. Mutring apa sih? Yang Iya. kalau lagi marah, Warnanya, marah merah merah apa gitu-gitu kan, Terus iya. capek ungu, ada tuh cincin-cincin Iya bohong. benar. Nah terus udah gitu yang kerennya tadi dia punya apa namanya bisa ngebaca tadi heart rate, bisa ngebaca step, bisa ngebaca even kayak kualitas tidur lu kalau lu bawa tidur tuh bisa banget. Di aplikasinya bisa baca Quran, bisa kiblat, azan nih geter-geter. Terus udah gitu buat olahraga juga bisa, mau padel, mau berenang, mau running segala macam. Ini keren banget sih. Makanya kayak gue lihat kayak wah gila nih kayaknya ya maksudnya secara tampilan juga keren kayak cincin Iya. biasa bukan yang cincin yang gimana-gimana tapi fungsinya keren banget. Iya. Kalau brand Korea itu yang sebut saya Samsung. Iya. Samsung itu harganya udah 6 juta ke atas. Nah itu makanya Nah, ini ini berapa nih? Nggak nyampe sejuta bro, cuma 699. Luar biasa. Jauh Nggak, banget. Tapi fungsinya sama kan? Malah lebih. Kalau itu kan nggak bisa zikir. Oh iya, Nggak bisa zikir, nggak bisa azan, nggak bisa buat sholat, nggak bisa buat Udah ibadah. nggak ada yang ngingetin Nggak kita ada. tuh. Ini buat itu Ini berarti kalau misalnya gue pakai subuh, gue mau set alarm, dia geter tuh. Geter. Ih, Masya Allah. Iya bahkan kalau misalnya lu nggak sholat dia kecil terus tangan lu. Enggak. Ngeri juga ya. Tapi bagus juga. Gitu Ya Allah. kurang lebih. Iya. Gitu. Jadi lu nih sebagai lifestyle-nya tetap dapat nih. Di ini cincin kurang lebih luar biasa lifestyle-nya dapat, Iya, tapi iya. alhamdulillah ada zikirnya. Iya. Tetap nggak lupa nih Nah, sama itu, betul. Islam-Islamnya Masya Allah. Alhamdulillah. Lu ada kerisihan nggak sih dibilang muslimpreneur? Lalu sok muslimpreneur lu gitu. Enggak emang gue membranding diri gue adalah Muslim entrepreneur. Emang itu entrepreneur ya? Muslim bener. Enggak. Jadi enggak justru kan sebenarnya satu sisi ya gue bangga akan menjadi muslimnya. Ya semenjak pertama kali hijrah pun gue pengen nunjukin kalau ya gue ini ya Muslim entrepreneur dan Muslim entrepreneur tuh nggak melulu yang kelihatannya tuh kayak Kaku gitu. banget. Iya benar. Sorry to say kayak kelihatannya begitu orangnya gitu itu kan. tuh. Nah itu yang gue mau singkirin. Bahkan Iya. even gue ya maksudnya kita nggak bergaul nggak cuman sama yang sesama Muslim, kita bergaul sama yang non Muslim juga. Iyalah. Supaya mereka bisa tahu kita tuh sebagai Muslim tuh kita juga bisa asik kok gitu Iya. lah. Kita juga bisa Iya. keren kok gitu. Bener. Karena stigmanya di luar itu kalau lu udah taat, ibaratnya taat, lu bakal kaku, lu cupu lu Iya, gitu. iya, betul. Itu tuh banyak stigma-stigma yang di luar sana yang nggak, ya maksudnya kita bisa asik kok tetap Betul, nongkrong tetap. Bener, Tapi lu tetap bisa jadi muslim yang baik. Bener, Gitu ya, kan ya pokoknya istilahnya kewajiban lu harus tetap semua dijaga. Ya sholat, apa namanya ya nggak minum minuman yang terlarang, nggak makan Iya, makanan haram. Ya iya. itu kan utamanya itu dulu Ya, aja. itu wajib kan Gitu, sebenarnya. bener. Iya, nggak perlu asik. Lu mau anak tongkrongan juga lu mau Bener. makan ya haram aja. Tapi jangan salah lu, lifestyle saat ini, Hah. menurut penelitian, tingkat konsumsi anak Gen Z, tingkat konsumsi alkoholnya jauh menurun. Ah iya, gue baca tuh. Jadi sekarang orang atau anak-anak Gen Z, market Gen Z sekarang lebih seneng nongkrong sehat dan ngopi. Keren. Jadi kan lebih bagus sebenarnya secara lifestyle Benar, gitu benar. kan. Jadi orang tuh yang kayak dugem apa segala macam udah berkurang jauh. Justru kan yang di Gen Z yang keren adalah lo yang olahraga. Makanya kan sekarang olahraga lari, sepeda lagi naik lagi nih. Benar.
Mau itu basket, padel, apa segala macam. Ya lucunya sih ada sisi negatifnya juga. Apa Gen itu? Z, Apa tuh? Gen Z bela-belain pinjol untuk main padel. Oh, itu jeleknya Supaya apa tuh? Iya. Supaya sebenarnya dia terlihat gue gaul juga nih, Gue ikutin ngikut kok. FOMO Iya, juga bener. nih. Tapi sebenarnya itu negatif juga ya. Cuman Iya, ya iya. balik lagi, positifnya adalah olahraga. Cuman ada sisi-sisi negatif yang kita bisa hindarin Ya, lah. kalau itu dari gitu. pribadi-pribadinya sih Bener, orang-orangnya kayak bener, lu mau maksain banget lu mau dibilang keren. Sebenarnya kan ya udah lu pakai raket sewa dulu deh boleh Iya, sebenarnya bener, pinjem bener, atau gimana kan bisa ya. Iya. Tapi di balik bisnis yang lain gue pernah dengar juga ada sendal wudu. Ya, Nah itu apa tuh ya? Asalnya lu bikin nyiptain sendal khusus buat wudu yang si rata itu. nah sebenarnya kalau ngomongin si brandnya, si Rata itu tuh muncul bukan dari sendal wudu dulu, muncul dari sendal umroh dulu sebenarnya. Oh iya. Jadi awal mulanya kita brandingnya Usirata itu adalah sendal umroh. Karena sejauh ini belum pernah ada satupun brand Indonesia yang mengklaim bahwa si satu brand ini adalah khusus buat sendal umroh sebenarnya. Iya bener. Nah sendal wudu itu sebenarnya pengembangan lah. Nah memang masih banyak namanya brand baru waktu itu sebenarnya kayak kita masih banyak pengembangan dan penelitian dan penyesuaian dari sisi produk, dari sisi marketing, harga dan lain-lain. Jadi memang sampai saat ini kita lagi mencoba untuk menganalisa pasar lebih dalam lagi supaya secara produk itu kita tepat lah. Karena so far sejauh ini tuh ya alhamdulillahnya yang sendal-sendal kita dipakai buat umroh ya orang pada nagih sih. Maksudnya kayak wah enak banget nih pakai sendal Shirata. Oh feedbacknya oke. Oh feedbacknya sangat oke. Si feedbacknya sangat oke ya. Tinggal yang kita lagi coba godok lagi adalah si sendal wudunya. Sendal wudunya masih kita analisa lagi, masih kita sesuaikan lagi supaya ada beberapa masukan yang nantinya kita sempurnakan gitu. Oh, oke. Nah asal muasalnya lu bikin sendal buat khusus umroh, terbersitnya tuh Sebenarnya ideas ini tuh udah lama banget bro. Gue udah dari mungkin 2011 kali. Karena gue basicnya car designer. apa? Car designer. Desainer Desain mobil. Oh iya. Gue basicnya desainer mobil. Cuman di Indonesia kerja di mana bukan nggak tahu sih, lebih tepatnya adalah lu kerja di perusahaan otomotif besar di Indonesia aja, lu nggak bakal jadi desainer, lu bakal jadi penjahit doang. Iya. Karena semua desain udah dari negara asalnya, either itu dari Jepang, dari Eropa dan segala Iya. macam. Jadi percuma lah. Nah akhirnya gue pas lulus dari kuliah itu gue kerja di perusahaan alas kaki, perusahaan sendal dan sepatu. Gue desain di sana. Nah dari zaman dulu 2011 itu 2010-2011 lah, gua udah punya planning adalah buat namanya haji dan umroh itu marketnya besar banget satu. Yang kedua adalah butuh sendal atau alas kaki yang nyaman karena kan berhubungan sama jalan kan. Jauh Jalannya berpuluh-puluh ribu step lah kurang lebih gitu kan. Berkilo-kilo juga. Nah, butuh sendal yang sangat nyaman gitu kan. Mau itu buat haji, mau itu buat umroh gitu kan. Nah, dari zaman dulu gue udah desainin. Cuman zaman dulu si perusahaan yang gue kerja itu Qadarullah-nya belum berani invest buat ngebikin desain produk gue. Nah, Qadarullah-nya setelah 10 tahun lebih, hampir 15 tahun lebih lah. Lebih kali ya, hampir 20 tahun kali ya. Pokoknya 15 tahun ke atas lah. 2023 kemarin ketemulah sama salah satu partner gua di pabrik yang punya pabrik juga segala macem. Pas gua ngobrol, dia sambut, udah saya bantu investin gitu. Jadi sebenarnya idenya udah lama, baru tercapai setelah belasan tahun kemudian gitu. Nah alhamdulillahnya tinggal secara branding memang kita tinggal bantu untuk ya nanti tingkatin lagi, diperkenalkan lagi dan lain-lain gitu. Oke, berarti memang dari awalnya si Rata ini emang menyasarnya ke konsumen umroh berarti ya? Betul. Karena kan ya tahu sendiri kan data umroh Bapak kan ada travel umroh juga kan kemarin. Iya ada. Gitu. Jadi emang sebenarnya data umroh itu market umroh itu gede banget lah gitu. Jadi sebenarnya di luar ngomongin marketnya besar, kebutuhan untuk alas kaki itu penting di sana. Apalagi kan kebanyakan kita di sana jalan kan. Gitu. Tapi kan ntar orang bisa bilang, sendal mah semuanya sama aja, gitu kan? Sendal umroh gimmick doang nih. Apa nih yang ngebedain kayak
Enggak kok, sendal kita sendal umroh karena gimana? Ya sebenarnya banyak keunggulan-keunggulan kayak misalnya ya dari sisi teknologi misalnya bagian outsole-nya kita harus anti slip, anti licin. Terus bagian insole-nya empuknya juga harus kita sesuaikan. Nggak boleh terlalu empuk, nggak boleh juga terlalu keras kayak gitu-gitu. Karena kan jalan jauh tuh nggak butuh yang empuk banget gitu. Kita butuhnya memang yang density dan segala macamnya juga menyesuaikan. Secara uppernya bisa dibuat di slope tapi bisa buat kayak semacam kayak gunung kayak gitu-gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang memang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan umroh itu sendiri gitu. Terus kalau lu kan udah umroh udah berapa kali-kali kan? Alhamdulillah Sudah berapa kali gitu. Alhamdulillah. Biasanya kesalahan-kesalahan apa sih yang biasanya dilakukan oleh jamaah-jamaah umroh kita? Yang biasanya kayak mereka nggak aware nih. Mungkin sebenarnya secara garis besar kesalahan besar sih enggak ya. Maksudnya kesalahan wah ini fatal apa segala macam enggak ya. Mungkin kecil-kecil dan gue mungkin berkaca sama diri gue sendiri aja kali ya. Oke. Contoh ternyata kain ihram jangan cuma bawa satu misalnya kayak gitu. Kenapa nih? Gue baru tahu nih. Gua sendiri karena orangnya mungkin ya alhamdulillahnya mungkin kayak gue akan sering bolak-balik ke Mataf gitu kan. Buat cowok nih ya gak enak juga sih kayak udah bekas keringet apa segala macam bau dan kita kan gak sempet buat laundry mungkin kayak gitu-gitu. Mendingan udah kita ganti aja gitu. Misalnya walaupun mungkin kopernya jadi kepenuhan. Kalau gua nih, ini gue tipikal gua ya. Maksudnya ini gue pribadi. Gua tinggalin satu di sana. Niat gua adalah ini jadi cikal bakal gue buat balik lagi lah bismillah gitu ya. Cuman gitu aja. Cuma suggestion aja walaupun nggak ada dalil ataupun apapun itu ya. Cuman maksudnya itu cuman suggestion nih gue aja. Jadi kayak siapa tahu itu ntar dipakai sama siapa. Jadi sedekahnya gue juga. Pakai ihram. Ya buat orang itulah. Tapi gue tetap butuh dua itu untuk kayak gue buat sisa bolak-balik dan tetap nyaman lah dari sisi gue gak keringetan. Tapi banyak juga akhirnya gue kebanyakan bawa baju. Ternyata gue di sana tuh panas, cuman keringetannya nggak yang gimana banget kayak di Indonesia kan sebenarnya. Benar. Jadi kayak lu bawa baju beberapa aja juga cukup dan bahkan kebanyakan juga akhirnya kan kita beli di sana kan. Jadi kepenuhan dong kopernya kan. Bener. Mendingan bawa dikit kita beli di sana buat oleh-oleh lah atau apa segala macam dan kita pakai sendiri daripada ya kita kepenuhan di awal kayak gitu-gitu ya. Kebanyakan tuh gue beberapa kali di awal tuh gue terlalu banyak bawa bajunya gitu. Wah semangat mau ganti ini. Waduh ternyata gitu kan. Itu kayak gitulah. Ada beberapa lah kurang lebih. Kalau persiapan fisiknya mereka tuh gimana sih? Nah itu juga salah satu persiapan fisik yang mungkin sebelumnya tuh orang nggak banyak tahu kayak harus banyak jalan dulu beberapa minggu sebelum atau bahkan beberapa bulan sebelumnya gitu kan. Karena ya di sana kan kekuatan fisik juga dibutuhkan kan. Nah orang-orang tua nih yang biasa kayak ada juga yang diforsir banget gitu kan. Ternyata kan sebenarnya kan ibadah ya contoh misalnya umroh itu kan kita juga ya sebenarnya sekalipun cukup gitu kan. Benar. Tapi kan ada juga yang pengen umroh kedua segala macam kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kan umroh kedua juga nggak wajib kan sebenarnya. Maksudnya takutnya diforsir malah jadi tumbang di sana kan juga jadi ibadah yang lain juga enak juga kan. Walaupun kalau memang ternyata dia fisiknya kuat ya terserah aja gitu kan nggak masalah. Cuman kayak kebanyakan juga orang jadi wah forsir apa segala macam besoknya tumbang. Maksudnya dalam artian tumbang ya capek, sakit apa segala macam gitu. Berarti lu sempat kepikiran gak sih ini gue lagi nangkep nih. Lu kan punya si Rata. Si Rata membantu untuk kesiapan fisiknya jamaah-jamaah umroh. Ibaratnya biar ibadah umrohnya enak, jalannya lancar. Terus ada VR Journey, VR yang untuk manasiknya. Lu membantu dari sisi spiritualnya. Apakah ini memang lu udah desain di awal? Apa ini secara kebetulan aja terjadi? Kebetulan, semuanya. Nggak ada yang didesain. Sebenarnya gue tuh ibarat kata gini. Ini aja gue baru dapat ide dari lu. Oh iya juga ya, gue jadi kayak bikin ekosistem ya gitu ya. Sebenarnya balik lagi, gue aja ya alhamdulillahnya qadarullah ya. Dari awal gue umroh sampai detik ini sampai besok insya Allah Oktober gue jalan lagi. Mungkin kalau ngomongin ya nggak tahu ya gue apalah munafik muslim apa segala macam enggak, gue nggak pernah bayar bro. Ibarat kata tuh kayak semuanya tuh dibayarin sama Allah emang bener-bener kalau udah dipanggil gitu ya. Gue tuh cuman kayak zaman dulu kan gue ya
Mungkin insya Allah uang mungkin ada lah dari karena gue usaha juga udah lama. Cuman kayak Sukses. alhamdulillah. Cuman kan ke panggilnya juga kan belum tahu kan kapan. Bener. Alhamdulillah gue baru kepanggilnya 2023. Iya, Baru kepanggil gue pengen umroh gitu. Iya. Nah tapi pada saat itu bisa dibilang kondisi keuangan gue juga abis pasca COVID dibilang bagus-bagus amat juga enggak juga gitu kan. Cuman gue memberanikan diri tuh. Gue sama bini gue DP umroh kan. Iya. Cet ya DP berapa sih 5 juta lah satu orang Iya, gitu iya. kan. DP waktu itu ada di salah satu travel lah di Tangerang gitu kan. Qadarullohnya alhamdulillahnya masya Allahnya tuh kayak abis itu tuh yang namanya project yang tadinya gue kejarin malah balik kejar ke gue bro. Ini baru DP nih. Baru DP balik kejar segala macam. Insya Allah. Itu dalam waktu kayaknya dari gue DP sampai istilahnya gue punya duit untuk akhirnya punya buat 2 orang tuh kayak cuman dalam jangka waktu 1 bulan deh. Iya. 1 bulan tuh kayak lah udah ada nih duitnya. Nah gue makin yakin lagi kan. Iya. Kita ajak mama gue bilang gitu kan. Orang tua, mama gue dan mamanya bini gue. DP lagi dong, Iya. DP lagi jebret. Gue kabarin ke orang tua gue, seneng banget kan mereka. Iyalah. Wah, masya Allah. Bro, di situ abis itu yang namanya rezeki mah, masya Allah itu gue aja gue belum berangkat ya bro ya. Iya. Lo tau nggak VR itu datang 3 minggu sebelum gue berangkat umroh bro. Si Fahim nih. Oh masya Allah. Iya. Berhubungan juga tuh sama Iya, umroh iya, juga tuh. iya. Masya Allah kan berarti kan sebenarnya itu udah di setting gitu. Gue juga nggak tahu ternyata VR bisa viral seviral itu. Iya. Gitu loh. Zaman dulu aja gue 1 bulan 1 tempat 10.000 orang bro. Masya Allah makanya. Jangan dihitung ya. Itu Gak usah dihitung kalkulator bro. Dari dulu gue udah ngitung. Pas gue datang tuh gue Iya. nanya kan ini berapa satunya. Kan gue undangan ya Oh, alhamdulillah iya, ya. iya. Gue nanya berapa satu orang. Sehari berapa orang? Iya. Angkat tajir. Enggak. Tapi balik lagi semua ini bukan ngomongin bener deh orang tuh yang umroh pasti lu juga udah ngerasain. Maksudnya orang yang umroh tuh nggak Allah udah jamin kan nggak bakal nggak bakal miskin. Udah Iya, makanya bener. kayak balik dari umroh tuh ada aja gue tuh kayak ya masya Allah lah. Sampai detik ini ini tahun ini gue alhamdulillah ya bukan sombong apa gimana. Iya, Alhamdulillah ini udah mau 3 kali kan gue tahun ini Masya tuh Allah, jalan. Masya Allah. Dan emang doa gue juga ya Allah. Saya minimal 1 tahun pengen 2 sampai 3 kali dikasihnya langsung yang lebih yang 3 kali langsung dikasih nih gue. Dan semuanya alhamdulillah qadarullohnya iya balik lagi nggak pernah bayar gue. Masya Allah. Itu bener hitungannya tuh kayak nggak pernah bayar lah pokoknya. Iya. Ada aja, ada lagi datang lagi kayak gitu. Masya Allah. Ini aja nih mau berangkat Oktober aja dikasih lagi adalah rezeki dan segala macamnya gitulah. Nah travel sekarang ini lo kan udah berangkat banyak nih. Travelnya juga banyak. Manasik kita ini sekarang apa sih yang perlu dibenahin di manasik karena kita nggak usah ngomongin yang travel yang acak-adut ya, maksudnya banyak travel yang manasik tiba-tiba H-min sejam sebelum berangkat, Oh, iya. H-min berapa jam, Iya. misalnya gitu, itu kan udah nggak bener, maksudnya nggak ada persiapan. Nah kalau misalnya travel yang oke tapi manasiknya perlu diperbaikin nih, dari lu ada saran-saran apa di manasik? Wah masalahnya gue bukan ustadz sih, ngeri juga nih gue bilang gitu ya. Enggak. Maksudnya gini, kalau ngomongin secara inovasi kali ya. Kalau misalnya lebih ke inovasi ya mungkin salah satunya dengan VR mungkin ya. Iya. Dengan VR ini akhirnya membantu experience-nya orang bisa lebih tahu keadaan di sana tuh seperti apa. Kayak di depan Ka'bah tuh kayak gimana. Di sana tuh nanti turun dari hotel tuh kita ngumpulnya di mana segala macam kan di VR tuh ada semua kan gitu. Nah bahkan saat ini gua nggak cuma kalau VR saat ini tuh kita pakai si VR-nya duduk terus VR sendiri yang jalan, kita 360 sih bisa ngeliat segala macam. Cuman kita lagi ngembangin satu inovasi baru lagi adalah justru kitanya jalan juga. Jadi nanti kita pakai VR kita jalan gitu. Kan di Cina tuh udah banyak tuh main game tuh sambil jalan, sambil nembak apa segala macam. Nah, ini kita serasa bener-bener kita di sana dan jalan tawaf beneran gitu. Berarti venue-nya harus tempat nggak harus manasik gede, nggak? nggak harus gede, bisa, nggak harus gede. Kita bisa setting gitu loh. Maksudnya cukup berapa kali berapa, nanti seakan-akan kita puter gitu. Nanti kita udah ada di Raudo, apa kita udah ada di Masjidil Haram, ada di Safa Marwah kayak gitu-gitu ya. Kita bisa ngembangin ke arah sana sejauh itu gitu. Karena memang teknologi VR nih keren banget, apalagi sekarang udah pengembangan lagi AI lah segala macam udah makin canggih sih sebenarnya. Tapi biasanya jamaah baru tuh apa sih yang paling sulit dibayangin, yang kayak kita udah kasih tahu nih dia dari video, dari foto ibaratnya, tapi pas
kenyataannya pas di sana kayak mereka tuh sulit gitu, kayak nggak kebayang gitu. Hal yang apa tuh nggak biasanya? Sejauh ini sih alhamdulillahnya gue belum pernah ketemu jamaah yang barengan sama gue ya, yang adalah beberapa cuman tapi nggak banyak ya, kelihatannya agak ngeyel aja. Mungkin kalau dibilangin seharusnya kayak begini tapi dia agak ngeyel gitu. Dan Ada tuh ya. ada juga terus tapi kayak kebanyakan yang kayak gitu alhamdulillahnya mungkin habis itu dia istighfar tapi udahlah gitu. Cuman sejauh ini sih alhamdulillahnya semua yang barengan sama gue belum pernah ada yang signifikan ada problem yang kayak gimana ya. Maksudnya alhamdulillahnya semuanya lancar. Dan sejauh ini gue malah ketemunya banyak yang antara yang tua sama yang muda, banyakan yang muda yang agak sok tahu jadinya. Biasanya suka gitu, suka sok taunya terus kayak begini-begini tapi malah akhirnya jadi yang mungkin repotnya dari sisi iniannya kita gitu, dan banyak maunya kayak gimana kayak gitu-gitu. Karena kan gue beberapa kali kan gue jadi TL juga kan sebenarnya. Nah pas jadi TL ya tantangannya juga kita nggak boleh over promise juga kayak gitu-gitulah jadinya kan. Dan TL kan nggak bisa ada setiap saat juga kayak gitu-gitu kan. Gitu. Jadi banyak hal yang tantangannya lebih ke orang sih. Sering dibanding-bandingin nggak tuh kayak misalnya ada jamaahnya kayak travel ini kita ada ininya nggak? Itu mah udah pasti. Kalau kemarin jamaah saya pakai ini ada gitu. Biasa itu mah. Itu mah pembanding itu tuh udah sangat biasa gitu. Dan kebetulannya alhamdulillahnya tuh tempat gua berangkat itu, maksudnya travel yang tempat gua berangkat, boleh nggak sih sebutin? Boleh. Oh nggak apa-apa. Gua bareng sama Terang Trip nih belakangan ini sama Terang Trip, dan dikasih servisnya tuh terbaik lah. Misalnya dari mulai hotelnya, handlingnya segala macam juga terbaik gitu loh. Maksudnya jadinya si jamaah malah justru membandingkannya, jadinya hasilnya halnya positif, bukan membandingkan yang negatif. Ternyata di sini bagus ya, lengkap ya segala macam, malah ke situ. Bukan dia membandingkannya yang travel dia sebelumnya justru yang kurang bagus. Bukan yang sekarangnya yang kurang bagus gitu. Alhamdulillahnya sih begitu. Alhamdulillah pengalamannya bagus berarti. Pengalamannya Kalau bagus. dapat travel yang rada kurang kan jadinya kan ngeluh. Betul. Tapi kadang gua ngerasanya gini ya, tapi mudah-mudahan ini dijauhin dari segala macam keburukan dan segala macam ya. Ya gue percaya banget apapun yang kita dapatkan ini Allah itu kan sesuai prasangka hambanya. Iya sih, benar. Ya gue selalu berprasangka positif apapun itulah. Maksudnya kayak di sana gue nggak mau yang ngeluh apa segala macam, makanan nggak enak lah apa segala macam. Udah telan aja. Maksud gue kayak gue nggak pernah, alhamdulillahnya nggak pernah yang apapun itulah. Maksudnya kayak lu ibarat kata lu bertamu di rumah, udah diundang di sana. Ibarat lu kasih air putih terus minta jus gitu kan nggak mungkin juga gitu kurang lagi. lebih ya. Air putih doang nih. Kurang lebih gitu. Kurang lebih sih gue selalu mindsetin diri gue sendiri dan keluarga gue pas gue datang, udah apapun itu yang terjadi kita terima aja. Walaupun ada yang bilang nggak boleh kan kita udah bayar sama travel apa segala macam kayak gitu-gitu. Ya udah sih, orang beda-beda ya gitu kan. Ya alhamdulillahnya karena gue mungkin balik lagi qadarullah juga ya, maksudnya semuanya alhamdulillahnya sejauh ini dikasih servicesnya semua yang terbaik, alhamdulillah gitu ya. Apapun itu yang dari pertama kali gue berangkat sampai detik ini itu gue dapatnya alhamdulillahnya yang terbaik lah gitu loh. Gak pernah yang gimana gitu. Tergantung orangnya lagi sih, alhamdulillah. Ada yang udah bayar tiba-tiba hotelnya nggak sesuai. Yang alhamdulillah deh udah kita kalau yang kayak gitu ya udah serahin sama Allah deh. Alhamdulillah ya udah nyampe di sana aja tuh alhamdulillah bro gitu kan, kayak di sana kayak gue masya Allah lihat Ka'bah aja udah nggak mungkin gak nangis gue kayak gitu kan. Nah berarti si VR ini lebih untuk ngenalin ke jamaah. Jadi biar mereka itu nggak mulai dari nol lagi berarti ya. Pas manasik itu dikasih VR. Jadi benar-benar mereka tuh nggak yang buta gitu. Betul. Jadi tahu nih titik-titik pintu-pintu mana, kalau mau ketemuan di pintu mana, kayak gitu-gitu kan. Kita kan pintu ada banyak nih kan. Hotel kita juga beda-beda ya, kayak gitu-gitu minimal tahu. Dan titik kita pertama kali tawaf, selesai tawaf tuh di mana segala macam, tuh sampai kayak sa'inya kayak gimana, di raudohnya kayak gimana, itu minimal itu kegambar lah. Karena kan by visual sama by kita cuma denger doang atau by foto doang kan beda gitu. Tapi kan nih Masjidil Haram nih kita tahu sendiri bergerak lagi
perlebaran lagi, Ya. ada lagi. Nah itu VR lu gimana update-nya? Update terbaru. Jadi memang setiap berapa bulan ya? 3 bulan sekali lah kita update, Oh, iya? ya, update gambar, update tempat gitu. Oke. Jadi memang menyesuaikan karena blueprintnya si Ka'bahnya, blueprintnya si Raudhoh dan Masjid Nabawi itu sudah tersertifikasi dari Kementerian Haji Umroh Arab Saudi. Nah itu berarti data-data itu yang nyari apakah dari si Fahim? Fahim dari timnya berarti ya? Iya, gitu. Kita kan sebagai di sini kan lebih ke agent kan. Jadi kan memang ya kita terima beres aja, tinggal update software aja. Misalnya ada update lagi gitu. Terus tolak ukur lu menilai VR ini berhasil. Maksudnya VR manasik ini berhasil atau enggak dari mana enggak? Dari ekspresi orang aja sih. Pas lagi menurut gue ya orang pas nyobain VR ini experience-nya kayak ya Allah, Masya Allah, Ka'bah di depan apa kayak gitu-gitu kan. Jadi orang kan ngelihat seperti itu gue udah alhamdulillah gitu. Maksudnya oh berarti experience-nya dapet nih gitu kan. Masya Allah. Walaupun saat ini adalah PR-nya gimana caranya memperkenalkan teknologi VR ini ke banyak travel. Itu kan PR-nya karena mesinnya juga gue masih terbatas. Gue cuman ada sekitar 70-an 70 headset. Iya. Dan 70 headset ini kan gue juga bagi-bagi ke berbagai tempat karena nggak cuma dipakai buat manasik doang. Gue pakai juga untuk si filmnya itu juga. Film yang tadi tuh ada hijrahnya Nabi lah, Isra Mi'raj lah, film terbaru yang Kiamat kemarin, ya kayak gitu kan, Judgment Day. Ya itu untuk keliling juga. Jadi memang PR-nya gimana caranya bisa mungkin kalau memang ada kontrak langsung dengan asosiasi pemerintahan dan segala macam itu bisa perbantukan untuk jadi standarisasi. Kalau bisa dibilang kan standarisasi manasik dan umroh harus pakai VR. Wah itu keren banget. Nah itu tinggal PR-nya teman-teman pemaku keputusan deh yang bisa berarti membantu. misalnya kita nih asosiasi aspirasi, kita kan menaungi ratusan travel. Wah, Masya Allah. Berarti bisa dong kita kerjasama, tapi aspirasinya dengan VR Journey-nya. Boleh. Kita kerjasama, terus boleh. nanti VR Journey-nya dipasarin nih. Boleh ke travel. Boleh banget. Karena zaman sekarang manasik kalau nggak pakai VR tuh kurang kayaknya. Nah, itu dia. Boleh banget, itu maksudnya kita secara akad, bisnis apa segala macam semua kita bisa obrolin gitu kan. Maksudnya di luar itu juga kita kasih kebermanfaatan bagi banyak orang juga dengan experience baru. Kalau bisa kita punya standarisasi, Indonesia the first country atau negara yang manasiknya pakai VR. Wah keren banget bro. Itu gila sih. Itu keren, masih standarisasi gitu ya gila. Itu sih jadi contoh dari semua negara sih. Benar. Itu keren banget gitu. Nah, pengembangan apa lagi nggak yang bisa lu lakuin di VR ini selain manasik? Nah, yang tadi gue lagi coba kembangin adalah satu tempat. Jadi kayak memang tempatnya tuh ya udah kosong itu melompong. Misalnya cuman kayak ruangan doang, cuman kita pakai VR. Pas pakai VR itu kayak kita kayak lagi ada di Mekah, kayak lagi ada di Madinah, kayak lagi ada di Turki, kayak lagi ada di zaman Nabi kayak gitu-gitu. Jadi kalau sekarang kan ya lu duduk pakai VR, bergerak tuh VR segala macam. Nah, akan beda kalau kita pakai VR, kita jalan sendiri tuh. Wow. Misalnya kita lagi Nabi lagi dikejar-kejar, nah, kita lari, berasa dikejar-kejar, lari gitu, kita lari juga. Itu keren. Itu keren. Misalnya kayak ruangannya ada anginnya, ada apa segala macam, keren banget. Keren. Itu memang kita lagi coba kembangin lah. Insya Allah. Itu lebih keren lagi dah. Balik lagi ya, bisnis lu nggak lepas dari muslim lagi. Apa yang ngebuat lu bisa jangan dicap jualan agama deh, bisnis lu jualan agama doang gitu. Apa yang lu lakuin biar lu nggak dicap seperti itu nggak? Gua sih nggak ngelakuin apa-apa, biarin aja. Gitu ya? Iya dong, maksudnya kan gua nggak peduli kata orang sih. Oke. Maksudnya kita lakuin apa yang menurut kita benar. Maksudnya benernya adalah kan urusan bener apa salah kan cuma urusan kita sama Allah kan. Benar. Hati kita juga yang tahu juga sebenarnya nggak tahu. Ya saya yang tahu banget persis kan Allah kan. Maksud gua. Iya. Kalau selama niat kita baik, niat kita bagus, nggak akan ada 100% kita nyenengin orang sih menurut gua. Pasti akan ada negatifnya. Benar. Di mata orang gitu kan. Mau di mata orang, nggak usah di mata orang, di mata keluarga sendiri aja juga kadang belum tentu benar loh. Ya kan kayak gitu kan. Iya, jadi benar. menurut gua
apapun yang gue lakukan saat ini selama memang masih bisa ngelahirkan atau membawa kebermanfaatan bagi banyak orang, ya gue jalanin aja. Mau itu kata orang, oh jualan agama lah apa segala macam, ya sabodo teuing kalau gue bilang gitu mah. Iya, karena dia nggak tahu niat lu yang Iya dong, sebenarnya. bener dong. Ya maksudnya ibarat kata gini, kayak sekarang nih, ya gua nggak tahu apa namanya, semua orang, ya even lu ngepost bener aja di Instagram, netizen ada aja yang Iya. negatifnya kan, Iya. kurang lebih begitu kan. Bener. Jadi ya udah, maksudnya ikutin aja. Kalau kita mikirin nih orang bilangnya kita jualan agama, stres sendiri kita nggak jalan-jalan bro. Bener. Gitu. Cakep nih berarti nih. Jadi ya udah kita udah punya belief kita sendiri, jalanin aja, Jalanin udah aja. tabrak aja udah. Bener. Toh apa yang kita lakuin bener Betul, kok. gitu selama nggak melanggar syariat, selama nggak melanggar ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tentuin, gitu kan. Benar. Sejauh ini kita semuanya bener, apa yang kita lakukan semuanya sesuai dengan koridor-koridor, ya udah jalanin aja. Mau orang nggak seneng apa segala macam. Event kemarin juga kan mungkin niatnya juga ya beda-beda lah. Misalnya kayak orang bikin apa, ternyata ada juga yang negatifnya gitu. Segitu. Contoh sekarang yang paling lagi viral kan si Aldi Taher misalnya. Aldi Taher baca Al-Quran di depan kamera, ngasih tahu baca Al-Quran segala macam. Yang komen negatif banyak banget kan. Maksudnya kayak segitu ngasih tahu kebaikan loh. Lu sekarang yang orang pada minum-minum nasi unjuk di Instagram kagak kenapa-napa tuh. Yang buka-buka aurat lu pada demen. Nah Gitu itu kan. dia, ya kayak gitu aja. Kurang lebih netizen di Indonesia, kadang netizennya juga palsu sih. Netizennya palsu tuh maksudnya bukan orang, bot yang memang sengaja bikin kekacauan di Indonesia aja. Iya, benar. Buzzer dibuat, Nah, bukan buzzer itu dia. beneran. Iya, gitu. benar. Terus lu ngelihat nih, industri 5 tahun ke depan, umroh bakal kayak gimana nggak? Kayak sekarang nih, lu kan udah punya sendal. Sendal nih bakal ngebantu. Iya. Terus ada VR journey-nya. Ya. Terus kayak sekarang ada cincinnya juga. Iya. Nah, lu ngelihat industri ini 5 tahun ke depan bakal kayak gimana? Ya sebenarnya gini, kalau gua ngomongin umroh ya, kayaknya mah insya Allah kalau itu semua pasti kan dijaga sama Allah ya. Iya. Maksudnya tempat suci lah, misalnya Mekah Madinah itu tempat suci gitu. Sampai mungkin 5-10 tahun ke depan ya perkembangannya bakal bisa bahasanya mungkin bakal gede banget kali ya, walaupun ya gue nggak berani mendahulukan Allah apapun itu. Tiba-tiba kita bilang wah nanti ini tiba-tiba ada COVID lagi kan juga gue nggak mau juga gitu kan. Maksudnya amit-amit nauzubillah gitu kan, nggak mau sampai ada gitu juga. Cuman kalau normalnya tidak ada apapun itu ya pengembangannya pasti bakal gila sih. Maksudnya bakal gede banget. Apalagi dengan Saudi Vision 2030 ya, kan. kurang lebih begitu. Dan pengembangannya kan kita lihat sendiri, Saudi kan ngembanginnya segede apa, itu tempat Masjidil Haram dikembanginnya segede apa. Udah pengembangan perluasan dan segala macam segede apa, segitu aja masih kurang, segitu aja masih orang masih tumplek-blek di situ kan. Bener. Masih kurang banget. Nah, berarti kan sebenarnya dengan adanya teknologi sosial media sekarang bikin orang FOMO gampang. Ya kan, ngupload aja kita lagi di Mekah Madinah segala macam. Orang pengen kan. Bener. Nah, semakin orang pengen kan semakin orang banyak doa, ya harusnya Allah semakin banyak ngabulin juga. Kalau gue sih secara logika bego-begoannya gue mah begitu aja. Terus dari semua bisnis lu kira-kira apa yang paling pengen diwarisin? Apakah teknologinya? Apakah asas bermanfaatnya? Dari apa aja yang lu bikin nih, apa yang pengen lu warisin? Kayak ibaratnya Warisin ke siapa nih? kalau misalnya lu nanti entah anak cucu lu misalnya, atau misalnya tiba-tiba ada orang lain yang pengen pesaing gitu, lu nya udah nggak pegang lagi nih, lu pengen tetap dijaga apanya? Ya otomatis apakah terobosannya? Ya otomatis pasti yang bermanfaatannya sih. Maksudnya kan dengan adanya produk, jasa atau apapun yang gua kerjakan saat ini, itu tuh harus bisa bermanfaat bagi banyak orang. Apapun itu yang gua kerjain gitu. Kayak contoh sekarang kan gua punya toko Spokat di Gancit ya kan. Spokat itu kan adalah food locker versi lokal yang isinya lokal brand semua sepatu. Kenapa sih gue bikin itu? Itu sebenarnya ada problemnya. Problemnya di mana orang pengen beli sepatu lokal, itu kalau di online tuh kayak beli kucing dalam karung. Size-nya kita nggak tahu, bahannya kita nggak tahu apa segala macam. Dengan adanya toko di dalam mall, akhirnya orang bisa cobain dulu kan. Bisa lihat dulu barangnya apa segala macam.
secara branding, brandnya ikut naik karena ada di mall. Secara customer juga akhirnya bisa ngelihat si barangnya langsung dan segala macam. Nah, kebermanfaatan, makanya itu akhirnya bisa bermanfaat bagi customer, bisa bermanfaat bagi brand juga kayak begitu. Ya kayak gini ya misalnya si cincin zikir, terus sandal sirata, VR, baju majid misalnya kayak gitu ya, misalnya kayak streetwear muslim. Jadi lu nggak menghilangkan identitas muslim lu, tapi lu tetap keren, kurang lebih gitu kan streetwear muslim. Nah, ya lu nggak menghilangkan jati diri esensi lu sebagai muslim dan tetap gaul gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi untuk lo sendiri sebagai pengusaha muslim, sebagai pengusaha yang akhirnya hijrah, ibaratnya lebih mengenal agama deh. Iya. Pesan dan pesannya dong nggak buat audiens kita yang mungkin pengen berusaha, yang pengen menjadi entrepreneur juga. Pesan dan pesannya buat mereka-mereka nih apa? Kalau sekarang sih mungkin gua sebenarnya rezeki itu udah diatur. Maksudnya kan ada Allah tuh udah ngatur rezekinya. Dan rezeki buat kita nggak bakal ketuker. Cuman gimana cara mengambil rezeki itu yang harus kita perjuangkan. Maksudnya adalah ikhtiarnya tuh harus pol-polan, tapi pol-polannya tuh tidak nyenggol sana sini, tidak nabrak sana sini ya, maksudnya gitu. Kita ikhtiar dengan jalan yang benar gitu ya, ikhtiar dengan jalan yang benar. Selama kita ikhtiar jalan yang benar, pasti hasilnya Allah udah pasti kasihnya yang terbaik. Dan kalau nggak dikasih secara langsung, mungkin bentuknya nggak berupa materi. Cuman kan kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Dan kadang kita melihat rezeki cuma dari materi doang kan. Kadang belum tentu kan rezeki itu nggak dari materi. Kita rezeki saat ini aja gue bisa ngomong sama lo aja tuh rezeki banget menurut gue kayak gitu kan. Gue juga bisa ketemu lo tuh. Hal-hal kayak gitu tuh hal-hal simple yang nggak kita sadarin. Ya kayak contoh misalnya kan sekarang lagi terkenal juga tuh quotes. Lu mau gue kasih 1 T nggak? Mau. Cuman besok lu nggak hidup lagi, mau nggak gitu? Tapi lu nggak bisa bangun besok. Nggak bisa bangun, nggak mau kan orang. Berarti kan hidup lu lebih mahal dari 1 T kan sebenarnya kayak gitu kan, kayak gitu-gitulah. Harusnya kenapa lu nggak bersyukur dengan apa yang lu udah dapatkan sehari ini gitu. Jadi ikhtiar kita kencengin, masalah rezeki udah pasti Allah udah pasti ngatur yang terbaik buat kita gitu. Dan kalau belum dapat berarti kita belum pantas. Nah, gimana cara kita memanaskan diri untuk bisa ke situ? Nah, itu PR kita tuh. Oke. Gitu. Iya. Berarti kalau belum dapat belum tentu. Ya emang belum pantas aja. Ya, contoh lu minta Ferrari. Anak lu minta Ferrari masih kecil. Iya, nggak bakal gue kasih. Nah, nggak bakal kan. Walaupun lu juga duitnya nggak ada juga kan sebenarnya. Sebenarnya gitu. Sebenarnya itu. Sama juga gue juga nggak ada duit soalnya kalau mau beli Ferrari gitu. Iya benar. Siap. Gitulah kurang Tapi gue masih ada penasaran satu. Apa tuh? Terakhir, ikhtiarnya kan harus pol. Iya. Pengalaman lu apa yang lu lakuin kayak gue pengen sharing deh. Gue pernah nih saat di satu sisi gue harus kayak gimana? Yang lu kalau gue sih kata kuncinya adalah konsisten dan jangan menyerah, udah itu aja. Karena konsisten dan jangan menyerah tuh artinya banyak banget bro. Iya. Yang nggak menyerah tuh kan orang kalau udah menyerah nih, amit-amit nauzubillah bisa bunuh diri, bisa stres sampai apa segala macam. Itu kan udah menyerah tuh. Benar. Nah jangan sampai lu ke titik menyerah, jangan sampai. Berarti kan jangan menyerah. Sama konsisten. Nah kalau konsisten itu akan menjadi bahasa kan atau kan dari ucapan terus jadi kebiasaan jadi pikir. Nah kayak gitu-gitu lah. Kurang lebih urutannya seperti itu. Nah konsisten itu yang membuat lu kayak misalnya gue nih, gue mungkin kenal sama orang ini tapi jalur yang gue buat itu sebenarnya jalannya dari kapan tahu sebenarnya. Jadi kayak udah jauh gitu. Tiba-tiba gue bisa ketemu lu. Sebenarnya kan gue ketemu lu ini kan perjalanannya kan jauh banget. Gue ketemu siapa dulu. Kalau gue nggak tiap hari ikhtiar ketemu orang dan segala macam, apakah gue bisa ketemu lo? Bener. Nggak mungkin. Jadi makanya kan konsistennya itu sampai gimana caranya ngedapetin konsisten itu juga gini. Istilahnya rezeki atau orang mungkin ngeliatnya kita udah di level ini, padahal kan kita nggak tahu perjuangannya dia dari nol terus kayak gimana kan gitu. Itu yang harus mungkin kayak dari awal kita harus pakemin dulu gitu. Bener. Kadang banyak orang yang kayak udah ngeliat problemnya duluan terus kayak dia itu mah susah. Nah gitu. Itu dia. Ada aja alasan-alasannya tuh kayak tapi itu harus begini, ini mah begini. Kalau gue tipikalnya dari zaman dulu ya, gue tipikalnya adalah gue tuh kalau di mobil tuh gue gasnya. Gue gas dulu aja, kurang lebih gitu ya. Maksudnya
gue tipikalnya orang yang belajar di tengah jalan. Maksudnya mendingan lu ketemu, udah pasti ketemu perintangan. Iya. Ya kita belajar di tengah jalan, tapi kita mulai dulu daripada cuman lu kebanyakan. Ntar di situ ada rintangannya. Kebanyakan konsep, kebanyakan Iya. tinker sih, mikir segala macam, tapi nggak doing tapi gitu jadi loh. nggak jalan-jalan ya, itu sayang. Iya benar. Kan ada juga siapa sih kemarin gue lupa teman gue apa siapa ya, ada gue ngeliat salah satu teman gue bilang gini, mesin itu, mobil itu kalau lagi jalan, mendingan kita nambel ban pas mobil masih jalan daripada kita berhenti dulu terus kita nambel ban, maksudnya gitu loh. Jadi kita tetap jalan aja. Jadi kayak mesin mah jalan aja. Kita nambel bannya sambil jalan. Nah, itu gimana tuh caranya? Lu pikirin sendiri gitu. Oke, iya. Jadi kita mah jalan aja, urusan yang nanti kayak misalnya ini itu apa segala macam. Kadang kita terlalu overthinking. Kalau zaman sekarang tuh apa sih overthinking ya? Kalau misalnya orang-orang sekarang tuh anxiety ya. Anxiety kan bahasa anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh anxiety ya. Kita terlalu kebanyakan anxiety gitu, kayak ini besok gimana ya, kalau gua nggak ini gimana ya, kalau nggak itu gimana ya gitu. Benar. Padahal Allah kurang besar apa sih, Masya Allah deh, kurang makanya. ini apa sih? Benar. Lu takut jalanin aja udah. Tabrak aja udah. Kalau sampai udah masuk lubang semut juga ntar juga ada jalannya tiba-tiba ya. Pasti. Masya Allah. Makanya kadang kayak gitu-gitu yang orang kita terlalu khawatir sama masa depan. Iya. Gitu. Padahal kita nggak tahu. Gue juga awal-awal sebelum sebelum hijrah juga kayak begitu. Wah, gue khawatir nih, gue kalau nggak dapet ini tuh gue nggak bisa ini, gue nggak bisa ngegaji karyawan, gue nggak bisa ini apa. Enggak lah. Rezeki orang rezeki Allah tuh udah ngatur rezeki sedemikian rupa. Tapi memang kadang ngasihnya di ujung-ujung. Oh iya, kalau itu ya. Ya itu sih. Ya kayak ibarat kata Nabi Musa. Lu udah di situ laut sama Firaun gitu kan. Baru dikasihnya pas udah mau itu kan. Kurang lebih begitulah. Makanya. Ya. Kalau lu belum lari sampai ujung ya nggak bakal dapet. Lari aja udah, gerak aja, Masya Allah. Gerak aja, Bismillah lah. Maksudnya kayak semua kita percaya lah. Maksudnya Allah udah pasti ada di bantuin kita gitu. Keren Masya Allah. Thank you atas waktunya. Terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Amin ya Allah, amin. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya agar bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.